Pernah nggak sih kita berpikir bahwasannya seorang santri itu selalu identik dengan satu kata, yaitu aturan. Baik itu aturan sebelum bangun sebelum subuh, aturan untuk berjamaah, aturan makan, aturan untuk tidur, untuk patrol, bahkan hal-hal kecil pun itu diatur dan diawasi. Kalau boleh jujur, waktu aku pertama kali mondok juga, aku juga sempat berpikiran seperti itu. Kenapa seorang santri itu selalu dilibatkan, selalu dikaitkan dengan sebuah aturan, yang mana itu sangat berbeda dengan kehidupan di lingkungan luar atau kehidupan di luar pesantren. Kalau kehidupan di luar pesantren itu, kita itu lebih bebas, lebih enjoy untuk menentukan apa-apa saja. Kita lebih bisa memanage waktu dengan baik dalam waktu sehari tersebut, tanpa ada tekanan, tanpa ada aturan, tanpa perlu diawasi. Namun semakin saya mengenal lingkungan pesantren, saya semakin mengerti untuk apa aturan-aturan itu dibuat. Aturan itu dibuat bukan untuk membatasi santri ataupun menghukum santri, tetapi aturan-aturan itulah yang menjadi bagian dari proses pembinaan akhlak seorang santri dan kedisiplinan seorang santri. Di sini saya Lutfia Gina Musina akan bercerita terkait pengalaman dan juga akan memaparkan sedikit materi tentang pembinaan akhlak dan kedisiplinan santri. Ketika kita mendengar pembinaan akhlak, secara tidak langsung otomatis otak kita itu langsung membayangkan kepada ceramah, pengajian, nasihat. Padahal pada kenyataannya pembinaan akhlak itu tidak cukup untuk melalui kata-kata saja. Di pesantren, pembinaan akhlak itu dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, misalnya ketika kita bertemu dengan guru, kita harus salam, harus hormat, harus tunduk di depan guru gitu ya kan. Nah, mungkin itu awalnya dilakukan hanya berdasarkan aturan, hanya ikut-ikutan kepada santri lama misalkan ya. Tapi secara tidak langsung itulah yang membentuk karakter santri tersebut. Awalnya dari keterpaksaan, dari aturan, tetapi itulah yang membentuk karakter santri tersebut, membentuk kedisiplinan santri. Ada contoh lain, misalnya saya pernah diajarkan oleh guru saya, yaitu ketika kita mau memberikan suatu barang atau seperti contohnya pisau. Nah, pisau itu ada pemegangnya kan, ada yang buat megang pisaunya, terus di atasnya ada yang untuk pisau tersebutnya. Nah, saya itu dikasih tahu sama guru saya, kalau kita mau ngasih pisau ke orang, posisinya itu si pisaunya itu, si besi pisaunya itu dipegangnya sama kita supaya nanti si penerima langsung menggenggam, langsung memegang yang pegangan pisau tersebut. Itu sebenarnya contoh kecil, tapi bagi saya itu sangat luar biasa, sangat tidak diajarkan di sekolah manapun, baik itu di sekolah MTS, SMA. Saya belum pernah mendapatkan pengalaman yang seperti itu. Begitu juga dengan hubungan antar santri, antar teman. Seringkali hidup bersama teman di pesantren itu tidak selalu mudah. Ada orang-orang yang berbeda karakter, berbeda kebiasaan, berbeda gaya hidup, berbeda cara pikir. Tapi disitulah kita dituntut untuk berpikir kritis, untuk memecahkan suatu masalah, untuk bertoleransi, untuk menghargai perbedaan. Dan menurut saya, kita pun di masa yang akan datang
pasti akan dihadapkan pula dengan orang-orang yang berbeda karakter. Dan itu akan menjadi problem solving kita ke depannya. Tanpa kita sadari, kebiasaan yang sering kita lakukan sehari-hari di pondok pesantren itu memberi kita ruang yang sangat luas untuk kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin, berakhlakul karimah. Sesederhana hal seperti membersihkan lingkungan sekitar ataupun mengantri dengan tertib, memberi bantuan kepada teman yang sedang butuh bantuan, atau hal-hal kecil lainnya. Hal-hal tersebutlah yang akan membina seorang santri supaya mereka memiliki akhlak yang lebih baik. Dan disinilah letak keunikan pesantren. Jadi di pesantren itu tidak hanya berdasarkan teori saja, tidak cukup dengan membaca kitab saja, tidak cukup dengan menghafal, tetapi juga perlu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari supaya akhlak-akhlak tersebut, supaya kegiatan tersebut melekat dalam diri santri tersebut. Dan ada satu hal lagi yang melekat atau identik dengan seorang santri, yaitu kedisiplinan. Kalau berbicara tentang disiplin, mungkin sebagian orang langsung terbayangkan hukuman, aturan yang ketat. Padahal kenyataannya disiplin itu jauh lebih dalam daripada itu. Disiplin adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Di lingkungan pesantren, disiplin ditumbuhkan dengan berbagai kebiasaan yang berbeda dan juga seringkali dilakukan secara berulang. Semisal ketika kita diwajibkan atau diharuskan untuk tahajud atau bangun sebelum subuh. Bagi sebagian orang, apalagi ketika dihadapkan dengan cuaca dingin, kemudian perasaan masih lemas, masih ngantuk, kebanyakan orang pasti akan lebih memilih untuk tidur kembali, akan memilih melanjutkan tidur daripada bangun. Untuk anak-anak pesantren pun mungkin pada awalnya merasakan keterpaksaan, mungkin awalnya berat untuk bangun sebelum subuh itu, tapi ketika hal itu dibiasakan, maka itu akan menjadi kedisiplinan bagi seorang santri tersebut. Secara tidak langsung, ketika tidak berada di pesantren pun secara otomatis tubuhnya tuh bangun sendiri gitu. Ketika sudah jam 3, otomatis itu suka bangun. Kayak ketika liburan, ketika suasana liburan di pondok, ketika kita berada di rumah, kan itu sudah tidak terikat lagi dengan aturan, tapi dikarenakan dia sudah terbiasa dengan bangun sebelum subuh atau sudah membiasakan tahajud, mungkin itu akan menjadi lebih mudah bagi seorang santri tersebut untuk bangun lebih subuh. Karena apa? Karena dia sudah melakukan kebiasaan tersebut secara berulang. Jadi itu tidak akan susah bagi dirinya. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti sholat berjamaah, patrol, waktu mengaji, waktu sekolah, waktu menghafal, semua itu ada aturannya, ada waktunya. Dan secara tidak langsung itu akan membentuk karakter santri tersebut. Jadi santri tersebut tidak akan bingung lagi ketika dia sudah pulang sekolah, dia harus melakukan apa, karena dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Bahwasanya setelah pulang sekolah itu dia akan mengaji, dia akan menghafal, dia akan setoran, dia akan berjamaah. Jadi waktunya itu tidak akan habis untuk memikirkan hal apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Itulah hal-hal yang dibentuk di pesantren sebagai kedisiplinan supaya peserta didik atau santri tersebut memiliki akhlak yang baik, memiliki kedisiplinan dan juga tanggung jawab atas dirinya sendiri.
akhlak yang baik membutuhkan disiplin. Begitu juga dengan disiplin yang baik membutuhkan akhlak yang baik. Misalnya, ketika seseorang mampu datang tepat waktu, misalnya datang ke sekolah ataupun datang ke pengajian, seseorang itu tuh mampu untuk datang dengan tepat waktu. Tetapi karena dia belum memiliki akhlak yang baik, sehingga dia tidak menghargai waktu orang lain, maka kebiasaan itu tidak akan sempurna. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang memiliki niat baik untuk membantu orang lain atau bersedekah atau apapun yang niatnya baik untuk orang lain, tapi ketika si anak tersebut belum memiliki kedisiplinan, otomatis kebaikan itu belum bisa dilakukan secara maksimal. Karena itulah pesantren membina keduanya secara bersamaan. Pesantren bukan hanya mengajarkan seseorang untuk menjadi orang yang taat aturan, tetapi juga menjadi seorang santri yang berakhlak mulia. Ketika melihat proses pembinaan di pesantren, saya menyadari satu hal, yaitu semua orang tidak bisa berubah dalam satu hari. Tak ada yang bisa berubah dalam satu hari, tak ada bisa yang berubah untuk langsung menuruti aturan dalam satu hari. Dan juga tak ada orang yang bisa langsung menjadi lebih baik hanya karena mendengar satu nasihat saja. Semuanya membutuhkan proses, membutuhkan pelatihan, pembiasaan, dan juga yang paling penting yaitu membutuhkan kesabaran. Dan dari proses panjang itulah terbentuklah karakter seorang santri yang berakhlak mulia atau yang berakhlak baik. Karena pada akhirnya pendidikan seseorang itu tidak bisa dikatakan berhasil hanya karena seorang santri tersebut memiliki ilmu yang luas, memiliki ilmu yang tinggi. Tidak cukup dengan hafal alfiyah saja atau jurumiyah ataupun wisuda tahfidz atau wisuda tahfizul mutun, itu tidak cukup teman-teman. Hal itu harus diimbangi juga dengan akhlak yang baik, disiplin, sopan santun, saling menghargai, dan itu sangatlah penting bagi kehidupan seorang santri. Oleh karena itu, betapa pentingnya pembinaan akhlak dan kedisiplinan santri di pesantren supaya menciptakan atau membentuk seorang santri menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya Lutfia Gina, pamit undur diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.